lomba balap sepeda yang hebat, ketekunan dan kerjasama tim. Di sebuah kota ramai dengan banyak sepeda dan orang, ada seorang anak laki-laki yang gigih bernama Max. Max sangat menyukai sepeda dan bermimpi untuk ikut dalam balapan sepeda besar, sebuah perlombaan khusus di mana para pembalap terbaik bersaing. Max berlatih banyak, bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Dia tahu bahwa jika terus mencoba, dia bisa melakukan hal-hal besar. Suatu hari yang cerah, Max memutuskan sudah waktunya untuk mendaftar balapan. Hari balapan telah tiba, dan Max sangat antusias. Dia berbaris dengan pembalap lain, semua siap untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setiap pembalap memiliki impian masing-masing, tapi semua ingin membuktikan diri dalam balapan. Balapan dimulai dengan sorakan meriah. Max mengayuh sepedanya secepat mungkin, merasakan angin di wajahnya. Balapan penuh dengan belokan dan tikungan, tapi Max tidak pernah menyerah. Selama balapan, Max menghadapi tantangan. Dia harus mendaki bukit besar, melalui jalan sempit dan mengatasi jalan licin. Tapi Max tidak menyerah. Dia mengingat moto hidupnya. Teruslah dan jangan pernah menyerah. Saat balapan berlangsung, Max melihat bahwa pembalap lain juga mengalami kesulitan. Ada yang lelah, ada yang punya masalah dengan sepedanya. Max melihat kesempatan untuk membantu. Dengan kebaikan hati, Max menawarkan bantuan kepada yang membutuhkannya. Dia berbagi air minum, memperbaiki sepeda yang rusak, dan mendorong mereka yang merasa ingin menyerah. Dengan melakukan ini, Max menunjukkan sifat pedulinya dan menjalin persahabatan dengan pesaing-pesaingnya. Balapan sepeda besar terus berlanjut, dan kerja tim Max menginspirasi peserta yang lain. Pembalap mulai saling membantu, berbagi hal-hal, dan memberi semangat satu sama lain. Balapan menjadi lebih dari sekedar kompetisi, itu menjadi perayaan kebersamaan. Saat mereka mendekati garis finish, Max dan sahabatnya Ethan bersebelahan. Mereka menjadi dekat selama balapan, saling mendukung dalam sprint yang mendebarkan. Mereka menyeberang garis finish bersama, bahagia dan bangga. Meskipun ada seorang pemenang, Max merasa bahwa semua yang ikut berpartisipasi telah melakukan hal yang luar biasa. Mereka menunjukkan ketekunan, kerja tim dan pentingnya berusaha sebaik mungkin. Sejak hari itu, perjalanan Max berlanjut melewati balapan. Dia menjadi juara dalam mendukung sepeda, mengorganisir acara, dan menginspirasi orang lain untuk menikmati bersepeda. Kisahnya tentang tidak pernah menyerah dan bekerja sama menjadi inspirasi, mengingatkan semua orang bahwa saat kita saling mendukung, kita bisa mencapai hal-hal besar dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sebuah misteri kejujuran, kasus hilangnya Kut Cookies. Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki bernama Alex yang tinggal di sebuah lingkungan yang tenang. Alex dikenal karena selalu berkata jujur dan adil. Baginya, kejujuran sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan. Suatu hari yang cerah, terjadi suatu keanehan yang menguji kejujuran Alex. Semuanya dimulai saat Nyonya Johnson, tetangga Alex, membuat cookies coklat yang lezat. Bau harumnya begitu menggoda, sehingga semua orang ingin mencicipinya, termasuk Alex. Nyonya Johnson meninggalkan cookies-cookies itu, menunggu dingin di ambang jendela. Kemudian, ketika Nyonya Johnson pergi mengambil cookies-cookies itu, mereka hilang. Dia bingung dan sedih.
Orang-orang di lingkungan mulai bertanya-tanya siapa yang mengambilnya. Alex ingin memecahkan misteri itu. Dia tahu menemukan kebenaran itu penting, meskipun mungkin bukan hal yang diinginkan orang-orang untuk didengar. Dia mulai dengan berbicara kepada semua orang yang ada di sana. Saat kukis-kukis itu hilang, dia mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan reaksi mereka. Kemudian, Alex mencari petunjuk di luar rumah. Dia melihat jejak-jejak kecil di dekat ambang jendela. Dia mengikuti jejak tersebut dan mencari daun-daun yang dikunyah. Dia berpikir mungkin seekor hewan yang mengambil kukis-kukis itu. Setelah beberapa hari mencari, Alex menemukan bukti bahwa seekor rakun licik yang mengambil kukis-kukis itu. Dia senang bisa memecahkan misteri itu dan ingin memberitahu Nyonya Johnson. Alex pergi ke Nyonya Johnson dan menceritakan apa yang ditemukannya. Dia menjelaskan semua dan menunjukkan bukti-bukti yang dia temukan. Nyonya Johnson menghargai kejujuran Alex dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Meskipun kukis-kukis itu hilang, Nyonya Johnson senang tahu kebenarannya. Dia memuji Alex karena kejujurannya dan ketekunannya. Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan untuk menjaga kukis-kukis tetap aman. Kabar kejujuran Alex menyebar dan semua orang di lingkungan itu mengaguminya. Tindakannya menginspirasi orang lain untuk menjadi jujur juga. Misteri kejujuran, yang juga dikenal sebagai kasus hilangnya kue kukis, menjadi cerita terkenal. Ini menunjukkan bahwa menjadi jujur dan adil sangatlah penting. Investigasi Alex mengajarkan untuk selalu berkata jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Dan begitulah, cerita pencarian kejujuran Alex menjadi pengingat bagi semua orang bahwa berkata jujur itu penting dan mempertahankan kepercayaan adalah tanggung jawab yang kita semua miliki. Pelukis berbakat, merangkul kreativitas dan ekspresi diri. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh alam yang indah, ada seorang anak laki-laki bernama Harun. Harun sangat suka melukis dan dia benar-benar pandai melakukannya. Dia suka melukis hal-hal cantik yang dilihat di sekitarnya, seperti gunung, danau, dan air terjun. Setiap hari, Harun pergi keluar dengan cat dan kanvasnya. Dia akan menemukan tempat yang sunyi dan mulai melukis. Lukisannya memiliki warna-warna cerah dan terlihat seperti tempat-tempat nyata yang dia lihat. Orang-orang di desa mendengar tentang bakat Harun dan sangat menyukai lukisannya. Mereka menganggap lukisannya menakjubkan karena membuat mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di sana. Mereka merasa bahagia dan bersyukur akan keindahan alam. Meskipun orang menyukai lukisannya, Harun tetap rendah hati. Dia tahu bahwa bakatnya datang dari Tuhan dan dia ingin terus menjadi lebih baik. Dia tidak pernah berhenti belajar dan mencoba hal-hal baru untuk membuat lukisannya lebih indah lagi. Suatu hari, seorang pelukis bijak bernama Pak Ahmed melihat Harun sedang melukis di tepi danau. Pak Ahmed bisa melihat bahwa Harun memiliki bakat istimewa. Dia memberitahu Harun untuk terus belajar dan menjelajahi teknik-teknik baru. Dia yakin bahwa seni Harun bisa menginspirasi banyak orang. Harun sangat senang dan menjadi murid Pak Ahmed. Pak Ahmed mengajarkan berbagai cara melukis dan menunjukkan cara menangkap detail-detail kecil alam. Harun bersemangat untuk belajar dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, bakat Harun semakin berkembang. Lukisannya membuat orang merasa damai, kagum, dan bersyukur. Mereka merasa seolah-olah melihat keindahan alam melalui seni Harun. Orang-orang di desa menyukai Harun bukan hanya karena bakatnya, tapi juga
karena dia tetap rendah hati. Dia bersyukur atas karunia yang dimilikinya, dan dia melukis dengan cinta untuk alam. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Seni Harun membuat orang di desa lebih menghargai lingkungannya. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang indah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat Harun menjadi terkenal, orang dari tempat-tempat jauh datang untuk melihat lukisannya. Karyanya dipamerkan di galeri-galeri dan museum. Orang menyukai lukisannya karena terlihat begitu nyata dan menyentuh hati mereka. Namun, Harun tidak pernah lupa dari mana asalnya. Dia terus melukis pemandangan dengan cinta dan rasa hormat, selalu berusaha menangkap keindahan dunia di sekitarnya. Dan begitulah kisah Harun, si pelukis berbakat yang memiliki kreativitas dan ekspresi diri, menunjukkan kepada semua orang tentang kekuatan seni dan keajaiban alam. Harun mengajarkan kepada kita bahwa menjadi rendah hati, bekerja keras, dan menghargai ciptaan Tuhan bisa membuat seni kita menjadi istimewa dan menginspirasi orang lain. Tim pembersih hutan, melindungi alam dan membantu sesama. Di sebuah hutan yang luas, ada seorang gadis baik hati bernama Maya. Maya sangat mencintai alam dan ingin menjaganya tetap aman. Suatu hari, dia melihat banyak sampah di hutan. Melihat hewan-hewan dan tanaman terluka membuatnya sedih. Maya memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang disebut tim pembersih hutan untuk membantu. Tim terdiri dari teman-teman Maya dan orang-orang lain yang peduli akan alam. Mereka mengenakan sarung tangan, membawa kantong sampah, dan sangat antusias untuk membersihkan hutan. Mereka ingin membuatnya terlihat indah lagi. Pada hari pembersihan pertama mereka bekerja dengan sangat baik. Tim ini bekerja keras, mengumpulkan sampah dan memastikan hutan itu aman. Teman-teman Maya tercengang melihat seberapa banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa bahagia saat melihat semua kantong sampah yang telah mereka isi. Lebih banyak orang bergabung dengan tim pembersih hutan setelah mendengar tentang pekerjaan mereka. Keluarga, siswa dan perusahaan semua ingin membantu melindungi hutan. Mereka menjadi komunitas yang kuat yang peduli akan alam. Selama 1 hari proses pembersihan, Maya melihat binatang-binatang berjuang karena sampah. Burung-burung terjebak, dan hewan-hewan kecil jadi sakit karena memakan sampah. Maya ingin membantu mereka juga. Dia tahu mereka membutuhkan bantuan. Maya dan timnya memutuskan untuk melakukan lebih banyak lagi. Mereka berbicara dengan organisasi binatang dan belajar tentang binatang-binatang di hutan. Mereka membuat rumah untuk burung-burung, membangun tempat perlindungan, dan membuat area pemberian makanan. Mereka ingin membantu binatang-binatang itu hidup lebih baik. Seiring berjalannya waktu, hutan kembali sehat dan penuh kehidupan. Maya dan timnya melindungi lingkungan dan menjadi teman bagi binatang-binatang tersebut. Orang-orang melihat pekerjaan tim pembersih hutan, mereka memuji atas kerjasama tim tersebut. Maya dan teman-temannya diundang ke sekolah dan acara-acara untuk berbagi cerita mereka dan menginspirasi orang lain. Kejutan sang koki kecil. Resep keberanian dan kelezatan. Di sebuah lingkungan yang nyaman,
Ada seorang gadis bernama Hawa yang sangat mencintai memasak. Dia ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk keluarga dan temannya. Dengan mengenakan celemeknya, ia memulai petualangan memasak, mengumpulkan bahan-bahan dan rempah-rempah. Hawa tidak tahu persis apa yang ingin ia buat, tetapi ia ingin membuat sesuatu yang luar biasa. Dia merasa sedikit gugup, tapi dia tahu dia harus berani. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai memasak. Setiap langkah, Hawa menambahkan gayanya sendiri dengan penuh cinta. Ia memotong, mengaduk dan memberi bumbu pada makanan, memastikan semuanya memiliki rasa yang pas. Saat aroma makanan yang lezat memenuhi dapur, keluarga yang dicintainya datang untuk melihat apa yang sedang ia buat. Mereka menyaksikan dengan kagum saat Hawa memasak dengan percaya diri dan tekad yang kuat. Akhirnya, tiba waktunya untuk membuka hidangan kejutan tersebut. Hawa menyajikan masakannya kepada keluarga dan teman-temannya. Mereka mencicipi dan tidak bisa menahan senyum. Mereka menyukainya. Hidangan Hawa sukses dan semua memuji keahlian memasaknya. Namun, bukan hanya tentang makanan. Hawa menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan keberanian dan semangat, mereka juga bisa melakukan hal-hal luar biasa. Keluarga dan teman-temannya merasa terinspirasi untuk menjadi kreatif dan menghadapi tantangan dengan tekad. Sejak hari itu, Hawa terus memasak dengan semangat. Ia memberikan kejutan dengan hidangan baru kepada orang-orang yang dicintainya, selalu memberikan kebahagiaan pada waktu makan mereka. Ia tidak pernah berhenti belajar dan mencoba hal-hal baru, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah dalam berbagi makanan lezat dengan orang lain. Dan begitulah kisah sang koki kecil. Hawa mengingatkan semua orang untuk mengikuti passion mereka, percaya pada diri sendiri dan berani mengejar impian mereka. Kebahagiaan dalam memberi, menyebarkan kebahagiaan di lingkungan. Di sebuah lingkungan yang penuh kebahagiaan, ada seorang anak laki-laki bernama Raditya. Ia senang membuat orang-orang bahagia dan ingin menyatukan semua orang. Ia percaya bahwa dengan memberi dan peduli pada orang lain, ia bisa membuat perbedaan. Suatu hari yang cerah, Raditya melihat beberapa tetangganya yang lanjut usia merasa kesepian. Ia ingin mengubah itu. Ia mengundang mereka ke pertemuan khusus yang dia rencanakan hanya untuk mereka. Ia ingin merayakan kebijaksanaan mereka dan semua yang telah mereka lakukan untuk lingkungan. Para tetangga sangat senang menjadi bagian dari acara Raditya. Mereka berharap untuk menghabiskan waktu bersama dan menikmati makanan lezat. Pusat komunitas ini dipenuhi dengan tawa dan keceriaan. Raditya telah merencanakan permainan, musik, dan bahkan pertunjukan bakat. Para tetangga memamerkan bakat mereka dan merasa dihargai oleh semua orang. Mereka senang menjadi bagian dari hari yang begitu istimewa. Selama pertemuan itu, Raditya menyadari bahwa beberapa tetangga membutuhkan bantuan dengan kebutuhan sehari-hari. Ia tidak tahan melihat mereka berjuang. Jadi, bersama teman-temannya, ia memulai kelompok yang disebut tetangga yang membutuhkan. Mereka mengumpulkan makanan, pakaian, dan barang-barang penting lainnya. Seluruh tetangga berkumpul untuk membantu. Mereka membuat paket perawatan dan mengirimkannya kepada tetangga yang paling membutuhkan. Kelembutan dan kasih sayang dalam paket-paket tersebut membuat semua orang merasa istimewa. Tindakan memberi tidak berhenti di situ. Lingkungan terus bersatu untuk makan bersama.
berkebun, dan merayakan acara-acara istimewa. Visi Raditya tentang komunitas yang erat di mana semua orang peduli satu sama lain menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, lingkungan tersebut menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Kebaikan Raditya menyentuh hati setiap orang yang ia temui. Ia menjadi contoh bagaimana tindakan kebaikan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Dan begitulah kisah Raditya tentang menyebarkan kebahagiaan menginspirasi banyak orang. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa dengan peduli dan memberi pada orang lain, mereka bisa menciptakan dunia yang dipenuhi dengan cinta, kebaikan, dan rasa komunitas yang kuat.